Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Arumsari. Saya dari kelas Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian mikroskop serta fungsinya. Dan saya akan menjelaskan mengenai Kohler illumination. Yang pertama yang ditunjuk pada nomor 1 itu adalah lensa okuler atau lensa yang dekat dengan mata kita. Fungsinya untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Nah, yang kedua, ini ada namanya diopter adjustment ring. Itu yang digunakan untuk menyesuaikan antara lensa objektif dengan lensa okuler. Yang ketiga itu adalah nosepiece atau revolver. Itu digunakan untuk memindah jika kita ingin menggunakan perbesaran yang berbeda. Lalu yang keempat itu ada lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang merupakan pembentuk bayangan pertama. Hal penting dari lensa objektif adalah lensa objektif itu digunakan untuk memperbesar bayangan objek dan mempunyai nilai apertura. Setelah itu, nomor 5 itu ada mechanical stage. Mechanical stage itu adalah meja yang digunakan untuk meletakkan preparat dan benda atau sampel yang akan diamati. Nomor 6 itu ada diafragma control, yang untuk mengontrol diafragma. Lalu yang ke-7 ini itu kondensor. Kondensor digunakan untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin. Lalu yang ke-8 itu ada iluminator. Iluminator itu adalah tempat cahaya. Iluminator itu adalah sebuah sumber cahaya stabil di mana itu digunakan untuk tempat cermin, ya seperti itu. Lalu yang ke-8 itu yang ke-9 itu ada base. Base itu ya untuk menopang mikroskop. Lalu yang ke-10 itu adalah tombol on atau off, ya, untuk menyalakan lampu ketika akan menyalakan objek. Lalu yang ke-11 itu ada namanya state adjustment knob. Jadi digunakan untuk mengatur meja benda kita, untuk menyesuaikan antara jarak meja benda dengan lensa objektif. Lalu yang ke-12 itu ada mikrometer. Mikrometer itu untuk menyesuaikan lensa objektif dengan sampel atau preparat secara perlahan. Sedangkan nomor 13 itu adalah lensa makrometer. Makrometer itu digunakan ya seperti mikrometer, namun makrometer itu ketika diputar dia tidak secara perlahan seperti mikrometer, tapi pergerakannya lebih besar. Jadi ketika menggunakan makrometer kita harus berhati-hati ketika memutar supaya tidak mengakibatkan preparat pecah atau merusak lensa okuler, lensa objektif. Lalu nomor 15 ini adalah leher mikroskop, arm, yang digunakan untuk menyambungkan antara kepala mikroskop dan dasar mikroskop. Lalu nomor 16 itu yang terakhir ada rotatable head. Ya. Lalu
saya akan menjelaskan mengenai Kohler illumination. Jadi, Kohler illumination itu merupakan penjelasannya Kohler illumination adalah metode pencahayaan spesimen untuk mentransmisikan atau merefleksikan cahaya pada mikroskop optis. Ya, kita bisa melihat peletakannya seperti ini ya, ini. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, kecilkan diafragma hingga tampak pada sisinya. Lalu kedua itu mengatur posisi kondensor dengan benar sehingga pencahayaan tampak tajam. Yang ketiga, memposisikan cahaya yang sudah fokus ke tengah. Lalu yang keempat, membuka kembali diafragma seperti kondisi awal. Dan yang terakhir, mengatur intensitas pencahayaan iris. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.